Ya, jadi definisi dari Indonesia ya, dari pemerintahan Indonesia itu diwakili oleh SK Kemenhub nomor 10 tahun 1988, sudah lumayan tua ya, tapi masih digunakan nih sampai sekarang. Bahwa yang namanya freight forwarding itu adalah usaha berbadan hukum Indonesia yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Ya, jadi menurut SK Menhub ya nomor 10 tahun 88 ini 1988 ini ya, bahwa individu itu tidak termasuk dalam kategori freight forwarding. Jadi yang dikatakan freight forwarding hanyalah yang berbadan hukum Indonesia. Ya, Badan Hukum Indonesia ini legalitasnya diwakili oleh yang namanya SIU-JPT, Surat Izin Usaha Jasa Pengiriman Transportasi. Itu ya. Nah, baik. Proses yang begitu panjang ya, kalau kalian perhatikan definisinya ya, begitu lengkap dan begitu banyak itu menandakan bahwa freight forwarding itu pekerjaannya itu banyak sekali dan dia memang pekerjaannya seolah-olah mewakili si pemilik barang. Jadi seolah-olah dia memiliki barang tersebut gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ada juga pengertian yang lain nih. Kalau tadi sudah kita singgung pengertian dari Wikipedia, pengertian dari Viata, pengertian dari pemerintah Indonesia. Sekarang pengertian dari ahli logistik ya, atau logistik yang sudah ada, yang pertama di Indonesia ya, yaitu dari Koleangan dan dari Suyono. Koleangan mengatakan bahwa di dalam bukunya ya di tahun 2004 beliau membuat buku di halaman ke-20 itu, dia menulis di situ bahwa yang namanya freight forwarding itu adalah orang atau badan usaha yang melakukan jasa pengurusan dokumen dan atau definisi baku yang diberlakukan secara internasional. Pengapalan barang atas permintaan importir atau eksportir dengan menerima pembayaran sebagai kompensasi. Jadi ada istilahnya ada fee-nya di situ ya setelah dia mengurusi barang-barang tersebut ya. Tapi si Koleangan itu masih merujuk pada definisinya Wikipedia juga ya, bahwa forwarder itu bisa individual atau perorangan, juga bisa badan usaha. Tapi pemerintah Indonesia nggak mengatakan itu ya. Jadi berbeda itu ya. Kemudian Suyono di tahun 2003 di halaman 155 bukunya tentang freight forwarder itu, dia mendefinisikan yang namanya freight forwarder itu adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan pengurusan atau keseluruhan kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport, baik darat, laut, maupun udara. Jadi Suyono ini menurut saya lebih fleksibel memberikan definisinya tentang freight forwarders. Jadi dia bilang juga dia nggak mengatakan individu ya, tapi freight forwarder itu adalah badan usaha. Ya, pokoknya dia memberikan jasa layanan apapun itu jenis jasanya, yang penting pengirimannya bisa terlaksana, pengangkutannya bisa terlaksana, penerimaan barangnya bisa terlaksana dengan menggunakan transport multimoda, baik darat, laut maupun udara, gitu ya. Nah, ini menurut Suyono ya, mendefinisikan apa itu freight forwarders.
Oke, ada berapa definisi itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya, definisi freight forwarding. Bayangkan ya, di awal tadi saya katakan tidak ada yang disepakati secara mutlak ya tentang definisi freight forwarder atau freight forwarding. Semua punya definisi sendiri-sendiri. Ya, makanya saya tampilkan beberapa nih. Dari Wikipedia sebagai definisi bebas, dari Viata sebagai organisasi freight forwarding internasional, kemudian dari pemerintah Indonesia, kemudian dari para ahli, gitu ya. Saya rasa ini sudah lengkap nih definisinya nih. Nah, tinggal kita mengolah. Kalau kita membaca baik-baik masing-masing definisi ini, nanti akan kita punya benang merah nih. Forwarding itu seperti apa gitu, pekerjaannya apa, tugasnya apa, ya. Dan oke, ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke slide-slide berikutnya ya. Nah, ini adalah role of freight forwarding dari sisi legality, ya. Dari sisi legality, ini adalah role of freight forwarding. Jadi freight forwarding itu punya posisi ya. Dia kan merupakan on behalf. On behalf itu artinya mewakili. Mewakili siapa? Mewakili pemilik barang. Mewakili dalam hal apa? Mewakili dalam hal dia sebagai freight forwarding, atau dia sebagai MTO, atau dia sebagai logistic service providers, atau disebut LSP, logistic service providers. Dia mewakili dari pemilik barang. Nah, dia bisa sebagai agent, dia juga bisa sebagai principal, gitu ya. Kemudian dia memiliki fungsi juga sebagai MTO. Jadi principal menjadi MTO, menjadi logistic supply chain management. Gitu. Jadi freight forwarder ini punya secara dasar hukum itu begitu kuat. Karena seolah-olah dia pemilik barang. Seolah-olah dia pemilik barang. Sehingga siapapun pihak yang ingin menghubungi atau mengkontak ya terkait dengan barang itu, pasti yang dia kontak adalah freight forwarding-nya, bukan pemilik barang aslinya. Ya, yang dia kontak pasti freight forwarding-nya, bukan pemilik barang aslinya, gitu ya. Karena dia on behalf, dia mewakili dari pemilik barang itu sendiri. Ya. Nah, statusnya freight forwarding juga bisa sebagai agent, bisa sebagai principal, bisa sebagai MTO, bahkan bisa sebagai supply chain management. Nah, di awal tadi di slide-slide awal ini sebagai supply chain management bahkan atau 4PL dalam bahasa kita ya. 4 party logistic. Nah, itu udah role-nya dia ya. Cakupan cakupan peraturannya dia. Jadi dia bisa main di mana-mana tuh. Sebagai agent dia bisa, sebagai principal mewakili principal dia juga bisa, sebagai MTO dia juga bisa, sebagai logistic service provider dia juga bisa, sebagai supply chain management dia juga bisa. Ya, betapa lengkapnya yang namanya freight forwarder. Nah, kalau kita lihat gambar ini gambar yang sedikit complicated ya. Dari tadi ya yang kita bahas tentang 1PL, 2PL, 3PL dan 4PL itu kan dia tumbuh berkembang. Gitu ya. Bisnisnya tumbuh. Yang bagian tengah yang kalau kalian perhatikan di gambar ini ya. Bagian tengah itu bagian di mana bisnis awalnya dia nih yang disebut dengan 1PL. Ya. Kemudian berkembang menjadi 2PL ya. 2PL dia bisa multimodal transport operator, bisa freight forwarding, bisa sebagai door to door service ya. Kemudian berkembang lagi jadi logistic service providers ya, end to end service ya, menyiapkan gudang, menyiapkan perangkat gudang,
menyiapkan SDM-nya, software-nya, dan seterusnya. Dan yang sekarang yang sedang berkembang sampai saat ini adalah dia sebagai supply chain management. Dia bukan hanya sebagai logistik, penyedia jasa logistiknya, bukan hanya sekedar penyedia jasa transportnya, bukan hanya sekedar penyedia jasa pengiriman di bandar udara ataupun di pelabuhan, tapi dia sudah sebagai advisor, sudah sebagai tim ahli dari supply chains. Dia yang menentukan kapan pengirimannya, dia yang menentukan kapan impornya, dia yang menentukan proses distribusinya dan seterusnya. Ini sudah pada tahapan supply chain. Jadi dia berevolusi ya dari 1 PL ke 2 PL, ke 3 PL, dan sekarang ke 4 PL, ya, 4 PL. Nah, sekarang tinggal, karena seperti saya bilang tadi, tidak semua freight forwarding punya service sampai dengan supply chain management. Terus terang di perusahaan yang saya miliki, saya kelola ya, itu baru tahapan di multimoda, ya freight forwarding multimoda, belum pada tahapan logistik. Kalau saya naik ke tahapan logistik, berarti saya harus menyiapkan gudang, ya, menyiapkan gudang beserta perangkatnya, SDM-nya, untuk kemudian dilakukan penyimpanan barang-barang dari customer di situ. Ya, saya belum pada tahapan itu ya, karena itu perlu effort yang besar juga tuh ya untuk proses ke sana ya. Baik, ini dia freight forwarding dari sisi shipper perspektif ya, dari sisi shipper perspektif. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada sedikit sejarahnya. Ini harusnya di awal ya, tapi nggak apa-apa ya. Di awal itu saya mulai dari bisnis scoop bisnisnya dulu ya. Sekarang kita lihat dari sejarahnya nih. Sejarah freight forwarding ya. Ternyata freight forwarding juga punya sejarah yang panjang ya. Originally, freight forwarding was a commission agent performing on behalf of the importer, routine tasks such as loading, unloading of goods, storage of goods, arranging local transport, obtaining payment for the customer. Ya, tadi awalnya freight forwarding itu ya seperti jasa MKLM itu ya. Dia menyiapkan aktivitas rutin, loading, unloading, kemudian storage, pergudangan, kemudian local transport aja, kemudian payment ke customer, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya berkembang bahwa freight forwarding practice start to exit in Europe, mainly in Germany, in mid of 9th century. Jadi freight forwarding pertama kali di dunia itu mulai di Eropa, yaitu tepatnya di Jerman ya, pada pertengahan abad ke-19. Jadi pertengahan abad ke-19 ya sekitar 1920-30 gitu ya. In September 17, 1925, FIATA, Federation Internationale des Associations de Transitailers et Assimilés, nah ini kepanjangannya FIATA ini kepanjangan dari bahasa Prancis ya, karena memang mereka berdiri awalnya di Eropa ya, di Jerman kemudian dia ke Prancis. Was founded by 15 freight forwarder organization from 12 Europe countries. Jadi awalnya terbentuk FIATA itu pada 17 September 1925 ya di Prancis ya, di mana di situ ada 15 asosiasi freight forwarder dari berbagai negara ya di Eropa ya. Kurang lebih dari 12 negara di Eropa, kemudian mereka membentuk namanya FIATA. Evolution of freight forwarders ya. Nah, ini evolution of freight forwarders seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Traditionally, the freight forwarder was the link between the owner of goods and the carrier and provided forwarding or clearance service.
Jadi secara tradisional bisnis freight forwarder itu hanya sebatas adalah link ya, penghubung antara owner pemilik barang dengan carrier, dengan pemilik angkutan, ya operator angkutan. Ya, dia menyiapkan itu saja gitu ya, bahwa ini loh ada angkutan, harga pengiriman barangnya sekian gitu. Sekedar itu saja. Ya, itu berarti dia freight forwarder sebagai agents, ya, sebagai agents. With the advance of the containerization, forwarder undertook activities such as packing and cargo consolidation on his own account as a principal. Jadi kemudian berkembang lagi di mana forwarder itu berfungsi sebagai principal. Kalau dia berfungsi sebagai principal, maka pengirimannya lebih kompleks ya, misalnya pengiriman kontainer. Jadi forwarder seolah-olah on behalf ya, mewakili atau atas perintah dari pemilik barang, dia seolah-olah pemilik barangnya ya. Kemudian freight forwarder was moved onto a new role, not only assisting but in undertaking to get the goods transport in his own name as act as a principal NVOCC contractual carrier and MTO LSP ya. LSP ini logistic service provider. Jadi kemudian bisnisnya berkembang, forwarder itu juga berkembang aturannya ya, menjadi tidak hanya sebatas assisting, membantu, tapi juga undertaking, mewakili ya, mewakili dari pemilik barang ya, yang mengirimkan barangnya melalui transport atas namanya sendiri ya, act as a principal. Jadi dia bertindak sebagai principal. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Freight forwarders role definition by FIATA as architect of transport cargo movement ya, managing the supply chains, but bahwa freight forwarder ini punya beberapa role ya, beberapa task force, jadi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, dia merupakan managing the supply chains. Ya, dia bisa memanage supply chains ya. The role of forwarders has constantly evolved to meet the demand of the marketplace. Simple moving the freight from A to B is now only a small element of the service provided by the forwarders. Jadi kalau dikatakan forwarder itu adalah memindahkan barang dari tempat A ke tempat B, itu hanyalah bagian yang kecil saja, dari satu elemen kecil saja dari service yang bisa diberikan oleh forwarder. Require new skill and modern technology make it possible for forwarder to handle and manage supply chains that stretch around the world. Nah, sekarang dengan informasi teknologi, dengan kemampuan skill usaha yang berkembang ya, forwarder itu bahkan bisa menghandle pengiriman barang dengan supply chain management ke seluruh dunia, gitu ya. Effectively manage supply chains need to be continuously evolved, process and enable cost saving and efficient. Jadi dengan demikian maka prosesnya menjadi lebih keberlanjutannya lebih bagus dan juga bisa men-saving ya, menyelamatkan banyak uang, juga efektif dan efisien gitu ya, dengan adanya new skill ini ya. Kemudian bukan hanya managing the supply chain, freight forwarder juga punya role yang lain, yaitu sebagai
facilitating the trade. Yeah, the world's economics are at very different stage of development, and this may often create artificial barriers that delay goods and increase costs for the customer. A freight forwarder help to remove those barriers by managing the documentary requirement and derby. Jadi dia bukan hanya tadi managing the supply chain, dia juga bisa menjadi facilitating the trade, ya, menjadi fasilitator perdagangan. Ya, dalam hal ini perdagangan internasional, membantu buyer mencari barang, membantu seller mencari pembeli, gitu kira-kira ya. Kemudian forwarder juga dalam role-nya itu bisa menjadi partner in trade, ya, partner in trade. Jadi sebagai partner perdagangan, ya. There is rarely any trade without transport. The forwarder knowledge of transport and versatility and diversity of the range of service offers make him an ideal partner to support international trading. The forwarder's prime responsibility is to safeguard of the interests of his customer. Jadi karena dia juga yang lebih paham tentang transportnya, dia bisa diajak oleh pihak buyer maupun pihak seller untuk menjadi partner, ya, dalam melakukan bisnis perdagangan internasionalnya. Ya, misalnya ada pameran gitu, pihak pihak seller membuat pameran. Nah, dia menggandeng juga pihak forwarder. Kenapa? Nanti kalau ada yang beli barangnya dia di pameran itu, ya, dia perlu forwarder untuk mengarrange pengiriman barangnya sampai ke alamatnya dia di sana. Ya, kemudian delivering the goods, ya, itu juga fungsi forwarder. Jadi bagaimana forwarder itu organize to send the goods by multiple carriage. Jadi dengan berbagai macam alat angkutannya, ya, dia bisa organize, dia mengorganisir, ya, perpindahan barang tersebut. Nah, kemudian role yang lain adalah creating employment, ya. Forwarder itu juga punya fungsi yang luar biasa besar, ya, karena pekerjaannya dia juga membutuhkan tenaga kerja, berarti dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Forwarding freight distribution generates millions of jobs worldwide, and the continuous development of trade, the industry is continuing to create new job and employment opportunities. FIATA also promotes and encourage the establishment of a qualification standard in a wide varieties of skill and discipline. Jadi pekerjaan freight forwarding ini juga membutuhkan banyak tenaga, ya, untuk mengarrange dari barang ini, ya, satu barang gitu, ya. Bukan hanya tenaga di satu negara tempat barang itu akan dikirim, ya, tapi di negara tujuan atau negara-negara yang dilalui dari barang tersebut. Kemudian role yang lain adalah freight forwarder juga leading in the technology. Jadi freight forwarder juga harus mengikuti teknologi yang terkini, ya. The cost of investing in the latest technology is in itself at times barrier to trade for some companies. The freight forwarder has already made and continues to make this investment in developing and upgrading system to delivery data to various or organizing, including bank, carrier,
custom authorities around the world. Many forwarded systems include link to the international traders and their customer to ensure a seamless error-free information environment. Jadi forwarder juga punya andil pada kemajuan teknologi ya, karena kebutuhan dari pengiriman barang membutuhkan teknologi, membutuhkan kecepatan, informasi yang akurat, yang jelas, yang terinci, maka teknologi juga makin berkembang, gitu ya. Nah, baik. Untuk sementara mungkin sampai di sini dulu. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk perkuliahan multimoda and forwarding pada pagi hari ini. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Ya.